Terminal itu selalu riuh, penuh dengan teriakan calo bas, suara klakson angkot, dan bau asap knalpot yang menusuk hidung. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang paling ditakuti, Muklis botak. Tubuhnya besar, kepalanya licin mengilap, dan tatapannya tajam seperti pisau yang baru diasah. Setiap kali ia melangkah, suasana terminal mendadak berubah hening. Orang-orang buru-buru menunduk, seakan tak ingin bertemu pandang dengannya. Muklis bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja kecil di terminal itu. Semua pedagang kaki lima, sopir, bahkan penjual rokok eceran tahu aturan tak tertulis, siapapun yang mencari nafkah di terminal harus menyetor pada Muklis. Tidak ada yang berani menolak, kecuali mereka siap kehilangan dagangan atau bahkan nyawa. Di belakangnya selalu ada gerombolan anak buah. Ada Johnny Ceking yang selalu membawa celurit kecil di pinggangnya, Ucok Gigi Emas yang gemar menakut-nakuti pedagang, dan Tarno Bule yang dikenal paling brutal ketika memungut uang. Mereka bukan sekadar pengikut, melainkan anjing penjaga yang siap menerkam siapapun yang menentang perintah Muklis. Hari itu, seperti biasa, Muklis duduk di bangku panjang dekat pos terminal. Rokok kretek menyala di tangannya, sementara matanya mengawasi satu persatu pedagang yang lewat. Dengan suara beratnya ia berkata pada anak buahnya, "Hari ini, jangan ada yang lolos. Semua harus setor, paham?" Ucok Gigi Emas hanya tertawa bengis sambil mengelap gigi emasnya yang berkilat di bawah matahari siang. Seorang pedagang gorengan lewat sambil mendorong gerobak. Tangannya gemetar saat Johnny Ceking menghadangnya. "Mana setoranmu, Pak Tua?" tanya Johnny dengan nada mengejek. Pedagang itu merogoh saku celananya, menyerahkan uang lusuh dengan wajah pucat pasi. Muklis hanya menghembuskan asap rokok, tersenyum tipis melihat betapa mudahnya orang-orang tunduk padanya. Tak jauh dari sana, seorang sopir angkot yang baru masuk terminal langsung dihampiri Tarno Bule. Tanpa banyak bicara, sopir itu menyerahkan beberapa lembar uang ribuan. Semua tahu, melawan hanya berarti bencana. Muklis dan kelompoknya seperti bayangan gelap yang menguasai setiap jengkal terminal. Bagi para penumpang, mereka hanyalah bayangan menakutkan. Namun bagi pedagang kecil, Muklis adalah malapetaka yang tak bisa dihindari. Tidak ada polisi yang berani ikut campur terlalu jauh. Seakan terminal ini memang sudah jadi kerajaan kecil milik Muklis botak. Dan disitulah awal cerita ini dimulai, di sebuah terminal tua yang dikuasai oleh seorang preman botak yang merasa dirinya abadi dalam ketakutan orang banyak. Tak seorang pun tahu bahwa kekuasaan itu kelak akan terusik oleh seseorang yang kelihatan biasa-biasa saja, seorang penjual bakso bernama Pak Darmadi. Di ujung terminal, berdiri sebuah warung bakso sederhana dengan atap seng tua dan papan nama kusam bertuliskan, Bakso Darmadi. Dari luar, warung itu tampak biasa saja, bahkan kalah mencolok dibanding deretan warung lain. Namun anehnya, setiap hari kursi-kursi kayu di dalamnya selalu penuh. Para sopir, kernet, bahkan beberapa preman kecil sering makan di sana dengan wajah tenang. Seolah warung itu memiliki daya tarik tersendiri yang membuat orang merasa aman. Pak Darmadi, pemilik warung itu, adalah pria parubaya berambut putih tipis. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya agak bongkok, namun matanya teduh dan senyumnya ramah. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan selalu disertai ucapan lembut, "Makanlah yang kenyang, nak." Tidak ada yang menyangka, di balik keramahannya, tersimpan sesuatu yang tak terduga. Muklis botak sering melewati warung itu, tapi ada sesuatu yang membuatnya enggan singgah. Ia sendiri tidak tahu mengapa. Setiap kali menoleh, tatapan Pak Darmadi seolah menembus dirinya, membuat dadanya terasa sesak. Namun gengsinya sebagai raja terminal membuat Muklis menepis perasaan itu. Baginya, semua pedagang di terminal harus tunduk, termasuk Pak Darmadi. Hari itu, Muklis duduk di pos terminal sambil memperhatikan dari jauh. Ia melihat Pak Darmadi sibuk melayani pelanggan dengan cekatan, tangannya gesit meracik bakso, sementara senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Anehnya, tidak satupun anak buah Muklis pernah berani meminta setoran dari warung itu. Entah karena takut, atau karena ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ucok Gigi Emas pernah mencoba, sekadar mendekat ke warung. Namun entah mengapa, langkahnya terasa berat, keringat dingin membasahi lehernya, dan tiba-tiba ia merasa ingin pergi. Saat kembali, ia hanya berkata singkat, "Bang, tempat itu beda." Muklis mengernyit kesal, merasa dipermalukan oleh perasaan tak masuk akal anak buahnya. Malam harinya, ketika terminal sudah sepi,
Muklis masih termenung memikirkan warung itu. Hatinya bergolak antara rasa penasaran dan rasa takut yang tak mau ia akui. Baginya, tidak mungkin ada satu pedagang pun yang kebal dari kekuasaannya. "Besok aku sendiri yang akan turun tangan," gumamnya sambil mengepalkan tangan. Namun di warung yang kini gelap, Pak Darmadi masih duduk sendiri. Lilin kecil menyala di meja, menerangi wajahnya yang penuh misteri. Bibirnya berkomat kamit, seolah membaca doa atau mantra kuno. Di sudut warung, sebuah keris tua tersimpan dalam kotak kayu, tertutup kain hitam. Sesekali mata Pak Darmadi melirik ke arah kotak itu, dan sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Tak ada yang tahu, di balik aroma kuah bakso yang harum, warung itu menyimpan rahasia kelam, rahasia ilmu hitam kuno bernama Rawa Rontek yang membuat pemiliknya tak bisa mati meski tubuhnya hancur berkali-kali. Dan tanpa sadar, Muklis botak baru saja menantang sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada preman manapun. Pagi itu terminal sudah kembali riuh. Muklis botak duduk di bangkunya dengan wajah masam. Sejak semalam pikirannya tidak tenang. Bayangan warung bakso Pak Darmadi terus menghantui benaknya. Ia merasa gengsinya sebagai penguasa terminal dipermalukan hanya karena satu pedagang tua yang berani menolak aturan tak tertulisnya. Baginya, ini sudah bukan soal uang setoran lagi, melainkan soal harga diri. "Joni, Ucok, Tarno, hari ini kalian awasi warung bakso itu," perintah Muklis dengan suara berat. Anak buahnya saling pandang, wajah mereka tampak ragu. Namun tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, melawan perintah Muklis sama saja bunuh diri. "Kalau dia keras kepala, kasih tahu dengan cara kita," lanjutnya sambil menyeringai sinis. Joni Ceking segera duduk di bangku seberang warung, pura-pura jadi pelanggan. Dari balik asap rokoknya, ia mengawasi setiap gerak-gerik Pak Darmadi. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin aneh perasaannya. Senyum Pak Darmadi yang ramah justru membuat jantungnya berdebar tak karuan. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat menekan dadanya. Ucok gigi emas mencoba lain cara. Ia sengaja berdiri di dekat pintu warung, menatap tajam ke arah Pak Darmadi. Namun saat tatapan mata mereka bertemu, tubuh Ucok tiba-tiba kaku. Seperti ada energi tak kasat mata yang membuatnya sulit bernapas. Ia cepat-cepat berpura-pura batuk, lalu mundur dengan alasan, mau beli rokok. Dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, Tarno bule yang terkenal brutal malah tak sabar. Ia menghampiri pelanggan warung dan berteriak, "Jangan makan di sini. Warung ini belum bayar uang keamanan." Suaranya membuat beberapa pelanggan terkejut. Namun yang mengejutkan lagi, mereka tetap duduk dan makan dengan tenang, seolah tak mendengar ancaman Tarno. Pak Darmadi hanya menoleh sekilas, menatap Tarno dengan mata yang dalam dan tenang. Aneh, Tarno yang biasanya galak justru mundur teratur, tanpa bisa berkata apa-apa. Muklis yang menyaksikan dari kejauhan semakin kesal. Ia merasa anak buahnya dipermalukan berkali-kali oleh seorang pedagang tua. "Dasar pengecut semua," teriaknya sambil menghantam meja dengan tinju. Suaranya menggema, membuat beberapa orang yang lewat kaget. Sore itu, Muklis memutuskan turun tangan sendiri. Ia berjalan menghampiri warung dengan langkah berat, sorot matanya penuh amarah. Orang-orang di terminal mulai berbisik, sebagian menyingkir karena tahu akan ada keributan besar. Namun yang membuat mereka heran, Pak Darmadi tetap tenang, menyajikan mangkuk bakso untuk pelanggan terakhirnya, seolah tak terjadi apa-apa. Di hadapan warung yang ramai itu, dua dunia akhirnya saling berhadapan. Seorang preman botak dengan gengsi dan kekuasaan, melawan seorang penjual bakso tua dengan rahasia kelam di balik senyumnya. Tak ada yang tahu, bentrokan kecil ini akan menjadi awal dari pertarungan besar yang mengguncang seluruh terminal. Langkah Muklis botak terdengar berat ketika ia mendekati warung. Suasana terminal yang biasanya ramai seketika menegang. Orang-orang menyingkir, pura-pura sibuk, tapi diam-diam mengintip dari kejauhan. Semua tahu, kalau Muklis sudah turun tangan sendiri, pasti akan ada keributan besar. Pak Darmadi masih sibuk menata mangkuk kosong ketika bayangan besar Muklis menutupi meja kayu itu. "Pak Tua," suara Muklis berat dan penuh tekanan, "kau pikir bisa dagang di sini tanpa izin saya? Semua orang setor, kau juga harus bayar." Suasana di warung mendadak sunyi, hanya terdengar suara kuah bakso yang mendidih di panci. Pak Darmadi menoleh perlahan, wajahnya tetap tenang, bahkan senyumnya tidak berubah.
Ia menatap Muklis seakan menatap anak kecil yang sedang marah. "Nak, aku berjualan hanya untuk mengisi perut orang lapar. Aku tidak punya urusan dengan uang keamananmu." Suaranya datar, tapi terasa menusuk ke dalam hati. Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Muklis. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Anak buahnya yang berdiri di belakangnya menahan tawa gugup, tak percaya seorang lelaki tua berani menantang penguasa terminal. Urat di leher Muklis menegang, tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. "Jangan main-main sama aku, Pak Tua," bentaknya. "Kalau kau masih mau dagang di sini, bayar. Kalau tidak, warungmu akan kuratakan dengan tanah." Suara Muklis menggema keras, membuat beberapa pelanggan buru-buru bangkit dan pergi dengan wajah pucat. Namun Pak Darmadi tetap berdiri tegak, seolah kata-kata itu tidak berpengaruh apa-apa. Dengan nada pelan namun jelas, Pak Darmadi berkata, "Nak, kau boleh hancurkan meja dan kursi ini. Tapi ketahuilah, ada hal-hal yang tidak bisa kau beli dengan uang atau kekuasaan. Jangan cari masalah yang tidak kau pahami." Matanya yang dalam menatap Muklis tanpa gentar. Ada ketenangan aneh di balik sorot matanya, seolah menyimpan rahasia besar. Kata-kata itu membuat Muklis terdiam sesaat, dadanya berdebar tanpa alasan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menekan jiwanya. Namun gengsi sebagai raja terminal membuatnya tak mungkin mundur. Ia mendengus keras, lalu meludah ke tanah. "Baik, kalau itu maumu. Jangan salahkan aku kalau besok kau menyesal." Muklis berbalik meninggalkan warung, namun di matanya tersimpan bara amarah yang membara. Orang-orang hanya bisa saling pandang, tahu bahwa bentrokan ini belum berakhir. Mereka tak sadar, penolakan halus dari Pak Darmadi barusan adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang seluruh terminal. Malam itu, Muklis botak duduk di pos terminal dengan wajah murka. Rokok di tangannya terbakar setengah, namun ia bahkan tidak menyadari abu yang jatuh mengenai celananya. Kata-kata Pak Darmadi siang tadi terus terngiang di telinganya, "Ada hal-hal yang tidak bisa kau beli dengan uang atau kekuasaan." Bagi Muklis, ucapan itu bukan sekadar penolakan, tapi penghinaan yang mencabik harga dirinya. "Besok kita ratakan warung itu," desis Muklis dengan suara berat. Anak buahnya saling pandang, sebagian tampak ragu. Ucok gigi emas memberanikan diri bicara, "Bang, orang itu beda. Entah kenapa aku nggak enak kalau berurusan sama dia." Muklis langsung menatapnya tajam, membuat Ucok terdiam ketakutan. "Tidak ada yang beda, dia cuma orang tua renta. Kita tunjukkan siapa yang berkuasa di sini." Pagi berikutnya, suasana terminal mendadak mencekam. Muklis dan anak buahnya berjalan beriringan menuju warung Pak Darmadi. Tatapan para pedagang penuh cemas, sebagian buru-buru menutup lapak mereka, takut terseret keributan. Dari kejauhan, orang-orang melihat wajah Muklis yang merah padam, urat di lehernya menegang, tanda badai besar akan pecah. Tanpa basa-basi, Tarno Bule menendang meja panjang di depan warung hingga terbalik. Mangkuk-mangkuk bakso berhamburan ke tanah, kuah panas tumpah ke jalan. Pelanggan yang sedang makan berlari kocar-kacir, meninggalkan uang seadanya di meja. Suara teriakan dan piring pecah membuat suasana seperti pasar kacau. Johnny Ceking melompat ke dapur kecil di belakang, membalikkan panci besar berisi kuah bakso hingga berceceran di lantai. Aroma gurih berubah jadi amis, bercampur dengan debu dan kotoran. Ucok gigi emas merobek spanduk warung, sementara Muklis berdiri di depan, dadanya naik turun penuh amarah, seperti singa yang baru saja dilepaskan dari kandang. Namun yang mengejutkan, Pak Darmadi tidak melawan. Ia hanya berdiri di tengah warung, tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya tetap tenang, seolah kerusuhan itu tidak menyentuh batinnya. Senyum tipis masih terukir di bibirnya, membuat Muklis semakin geram. "Kau masih bisa tersenyum, Pak Tua. Setelah semua ini hancur," teriak Muklis sambil menghantamkan tinjunya ke dinding papan hingga berlubang. Pak Darmadi hanya menjawab pelan, "Nak, semua ini hanya benda. Hancur bisa dibangun lagi. Tapi kalau hatimu ikut hancur oleh amarah, siapa yang bisa memperbaikinya?" Kata-kata itu meluncur tenang, tapi justru menusuk jauh ke dalam dada Muklis. Amarahnya semakin memuncak, dan tanpa pikir panjang, ia meraih botol kosong di meja lalu melemparkannya tepat ke arah kepala Pak Darmadi. Botol itu pecah mengenai kening Pak Darmadi. Darah menetes di wajah tuanya, namun ia tidak jatuh. Ia hanya mengusap perlahan, lalu kembali berdiri tegak. Tatapannya yang dalam membuat suasana mendadak sunyi, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menahan waktu.
Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan merinding. Mereka tidak tahu, tragedi yang lebih besar baru saja dimulai. Botol kaca yang pecah meninggalkan luka panjang di kening Pak Darmadi. Darahnya mengalir deras, membasahi wajah tuanya. Semua orang mengira ia akan roboh atau setidaknya limbung menahan sakit. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Pak Darmadi berdiri tegak, menatap Muklis dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Senyum tipis masih terukir di bibirnya, seolah luka itu tidak berarti apa-apa. Muklis botak terperanjat, tapi gengsinya menutup rasa takut yang tiba-tiba muncul. "Jangan pura-pura kuat, Pak Tua," teriaknya. Dengan gerakan cepat, ia meraih pisau lipat dari kantong celana. Tanpa ragu, ia menghujamkan pisau itu tepat ke perut Pak Darmadi. Suara logam menembus daging terdengar jelas, membuat beberapa orang yang menonton dari kejauhan menjerit ngeri. Tubuh Pak Darmadi terhuyung, lalu jatuh berlutut. Pisau masih menancap di perutnya, darah segar menetes membasahi lantai warung yang porak-poranda. Anak buah Muklis tertawa lega, mengira masalah sudah selesai. "Hahaha, akhirnya roboh juga si Pak Tua keras kepala itu," teriak Tarno Bule sambil menendang kursi. Namun tawa itu hanya bertahan beberapa detik. Perlahan, Pak Darmadi mengangkat wajahnya yang pucat. Tangannya meraih gagang pisau di perutnya, lalu mencabutnya dengan tenang. Darah masih mengalir deras, tapi tubuhnya tidak tumbang. Justru ia berdiri kembali, tegak, menatap satu persatu preman dengan mata yang kini tampak lebih dalam, lebih gelap. Anak buah Muklis terdiam, wajah mereka pucat pasi. Apa-apaan ini?" bisik Ucok Gigi Emas, suaranya bergetar. Tarno Bule yang biasanya garang malah melangkah mundur, keringat dingin bercucuran dari dahinya. Mereka baru saja melihat sesuatu yang melawan logika, orang yang ditusuk di perut harusnya tewas, tapi lelaki tua itu kembali berdiri seakan baru terbangun dari tidur siang. Muklis sendiri tercekat, tangannya gemetar meski ia berusaha menutupi rasa takutnya. "Sial, kau pakai trik apa?" "Hah," bentaknya, namun hatinya tahu, itu bukan sekadar trik. Tatapan Pak Darmadi terlalu nyata, terlalu menyeramkan untuk sekadar permainan sulap. Pak Darmadi melangkah maju, darah masih menetes dari pakaiannya, namun suaranya tetap tenang. "Nak, aku sudah bilang, ada hal-hal yang tidak kau pahami. Kau baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Kata-kata itu bergema di telinga Muklis, membuat wajahnya kian pucat. Terminal mendadak hening. Orang-orang yang tadi menonton dari jauh kini menyingkir lebih jauh lagi, sebagian berlari meninggalkan tempat. Di tengah warung yang berantakan, hanya tersisa ketegangan mencekam, seorang preman besar yang mulai dilanda ketakutan, berhadapan dengan seorang penjual bakso tua yang ternyata bukan manusia biasa. Kabar tentang kejadian di warung bakso Pak Darmadi menyebar secepat angin. Orang-orang yang sempat menyaksikan dengan mata kepala sendiri segera bercerita ke setiap sudut terminal, bahkan sampai ke kampung sekitar. Ditikam, berdarah-darah, tapi dia bangkit lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Bisik seorang sopir dengan wajah pucat. Dalam hitungan jam, nama Pak Darmadi berubah dari sekadar penjual bakso menjadi sosok misterius yang menakutkan. Di pojok terminal, beberapa orang tua berkumpul, membicarakan rahasia yang selama ini hanya jadi desas-desus. Seorang kakek dengan suara serak berbisik lirih, "Aku pernah dengar, Darmadi itu bukan orang sembarangan. Katanya dulu dia seorang pendekar yang menguasai ilmu terlarang. Ilmu yang membuat orang tak bisa mati meski tubuhnya hancur." Orang-orang menelan ludah, merasakan hawa dingin merayap di tulang belakang mereka. "Ilmu rawa rontek," lanjut si kakek. "Itu ilmu kuno dari tanah Jawa. Siapapun yang menguasainya, tubuhnya akan selalu bangkit kembali, meski sudah dibunuh berkali-kali. Tapi katanya, itu ilmu terkutuk. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Jiwanya terpenjara di antara dunia orang hidup dan orang mati." Suara itu membuat orang-orang di sekitarnya merinding. Sementara itu, Muklis botak duduk di pos terminal dengan wajah pucat pasi. Tangannya masih bergetar, meski sudah berjam-jam sejak ia menusuk Pak Darmadi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan lelaki tua itu selalu muncul, berdiri dengan darah mengalir, tapi tetap tegak dengan senyum menyeramkan. Untuk pertama kalinya, Muklis merasa dirinya bukan lagi penguasa di terminal. Ucok Gigi Emas dan Johnny Ceking mendekat dengan ragu. "Bang, kalau benar dia punya ilmu rawa rontek, berarti kita sudah salah pilih lawan," bisik Ucok. Johnny menambahkan, "Mungkin lebih baik kita biarkan saja. Terminal ini luas, masih banyak pedagang lain yang bisa kita urus."
Namun Muklis menggeram, menepis ketakutan yang mengguncang jiwanya. Tidak, aku tidak akan tunduk pada seorang tua renta. Kalau dia manusia, pasti ada caranya untuk dijatuhkan. Malam itu, Muklis tidak bisa tidur. Suara bising terminal berganti dengan bisikan aneh di telinganya. Seperti suara orang tertawa pelan, kadang terdengar jelas. Kadang hanya samar. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin selalu mengikutinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Di sisi lain, Pak Darmadi duduk sendirian di dalam warungnya yang sudah hancur. Lilin kecil menyala di meja, sementara darah di bajunya sudah mengering. Ia menatap keris tua di sudut ruangan, lalu berbisik lirih, kutukan ini belum selesai, dan kini aku harus menghadapinya lagi. Tatapannya kosong, seolah ia sedang berbicara pada bayangan masa lalu. Terminal kini bukan lagi sekadar tempat persinggahan bus dan angkot. Sejak hari itu, terminal berubah jadi panggung ketegangan antara manusia biasa dengan ilmu terlarang yang seharusnya sudah terkubur dalam sejarah. Dan semua orang tahu, Muklis botak baru saja menantang sesuatu yang jauh di luar batas kemampuannya. Meski wajahnya masih pucat dan tubuhnya gemetar, Muklis botak berusaha menepis rasa takut yang mencekik dadanya. Baginya, kabar tentang ilmu rawa rontek yang melekat pada Pak Darmadi hanyalah cerita tahayul orang kampung. Itu semua omong kosong. Dia pasti pakai trik, kebal, atau punya jimat. Aku nggak percaya dengan omongan orang tua itu. Teriak Muklis di depan anak buahnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ucok gigi emas menunduk, tidak berani menatap. Tapi bang, kita lihat sendiri. Dia ditusuk, berdarah, tapi bangkit lagi. Muklis menghantam meja dengan kepalan tangannya, membuat gelas kopi di atasnya bergetar. Kalau benar dia kebal, aku akan cari kelemahannya. Tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Suaranya menggelegar, namun dalam hatinya ia tahu, kalimat itu lebih terdengar seperti doa putus asa. Malam itu, Muklis mendatangi seorang dukun jalanan yang sering memberi jimat pada preman-preman kecil. Dengan wajah tegang, ia bertanya, "Apa kau tahu cara mengalahkan orang yang punya ilmu kebal?" Dukun itu hanya terkekeh, menggeleng pelan. "Kalau itu rawa rontek, bukan kebal. Itu kutukan. Dia bisa bangkit meski tubuhnya hancur, tapi jiwanya tersiksa. Kau melawan orang yang sudah tidak sepenuhnya manusia." Muklis mendengus, menolak menerima jawaban itu. Tidak peduli kutukan atau apa, pasti ada caranya. Semua ada kelemahannya. Ia meninggalkan dukun itu dengan hati yang semakin resah. Jalanan terminal malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik terdengar nyaring, seakan mengejek langkahnya yang berat. Keesokan harinya, Muklis mencoba menguji keyakinannya. Ia mengumpulkan anak buahnya dan berkata, "Besok, aku sendiri yang akan coba lagi. Aku ingin lihat dengan mataku, seberapa kuat ilmu yang katanya membuatnya tidak bisa mati." Anak buahnya saling pandang dengan wajah cemas, namun tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu, sekali Muklis memutuskan, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Sore itu, Muklis berjalan menuju warung bakso yang sudah mulai diperbaiki. Orang-orang menyingkir ketika melihatnya, sebagian hanya berani mengintip dari balik tiang dan bangku. Semua ingin tahu, apa yang akan terjadi jika Muklis benar-benar menantang Pak Darmadi sekali lagi. Hawa tegang terasa menggantung di udara, seperti sebelum badai besar menerjang. Pak Darmadi menyambut Muklis dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Seolah tidak ada dendam, seolah warungnya yang hancur kemarin hanyalah peristiwa sepele. "Kau datang lagi, nak," ucapnya tenang. Kalimat sederhana itu justru membuat dada Muklis terasa sesak, seakan ditantang tanpa kata-kata kasar. Di tengah tatapan banyak orang, Muklis mengepalkan tinjunya. "Hari ini, aku akan buktikan kalau kau cuma manusia biasa, Pak Tua. Kalau kau bangkit lagi, aku sendiri yang akan menguburmu hidup-hidup." Teriaknya dengan mata melotot. Terminal mendadak senyap, menanti duel yang akan membuka tabir, kepercayaan atau kesombongan, mana yang akan menang. Terminal berubah sunyi ketika Muklis botak melangkah maju, wajahnya merah padam oleh amarah dan gengsi. Anak buahnya membentuk lingkaran di sekeliling, menahan napas, sementara beberapa pedagang dan penumpang berusaha mengintip dari kejauhan. Semua orang tahu, pertarungan ini bukan sekadar masalah uang atau gengsi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Muklis menghunus pisau lipatnya, menatap Pak Darmadi dengan mata penuh kebencian. "Hari ini kau akan tahu, siapa yang berkuasa di terminal ini," teriaknya.
Pak Darmadi hanya mengangguk pelan, tangannya tetap terlipat di depan dada, senyumnya tenang seperti air di danau yang tidak pernah terguncang badai. Serangan pertama datang begitu cepat. Muklis menerjang, pisau di tangannya menusuk ke arah tubuh Pak Darmadi. Anak buah Muklis menahan napas, mengira ini akan menjadi akhir Pak Darmadi. Namun tubuh tuanya menekuk dengan lincah, seakan pisau itu melayang melewatinya tanpa menyentuh sedikitpun. Muklis tak percaya, ia mengayunkan pisau lagi dan lagi, setiap kali tubuh Pak Darmadi menunduk atau menggeser, pisau hanya menebas udara. Tangannya pegal, nafasnya terengah-engah, sementara wajahnya memerah karena marah dan frustasi. Bagaimana mungkin, desisnya, matanya nyaris keluar dari rongganya. Anak buah Muklis mulai panik. Ucok gigi emas menunduk, bibirnya gemetar. Mereka menyadari, Pak Darmadi bukanlah manusia biasa. Bahkan beberapa yang berani mendekat sempat terhuyung mundur, takut terseret dalam pertarungan yang logikanya mustahil dimenangkan Muklis. Pak Darmadi tetap tenang. Setiap gerakannya sederhana tapi mematikan, menunduk di saat yang tepat, menggeser tubuh di saat pisau mendekat, seolah membaca niat Muklis sebelum Muklis sendiri menyadarinya. Senyum tipisnya tak pernah hilang, membuat Muklis merasa seperti seorang anak yang sedang bermain-main dengan kekuatan yang tak bisa dimengerti. Akhirnya, Muklis kelelahan, pisau di tangannya bergetar, tubuhnya gemetar menahan amarah dan frustrasi. Orang-orang yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, sebagian berlutut ketakutan. Pak Darmadi menatap Muklis sekali lagi, tenang, seolah berkata, ini belum apa-apa. Masih ada pelajaran lain yang harus kau terima. Muklis terhuyung mundur, napasnya tersengal, wajahnya memerah bukan hanya karena marah, tapi karena ketakutan yang ia tak mau akui. Duel pertama berakhir, bukan dengan kemenangan, tapi dengan kebingungan dan ketakutan. Terminal kini menyadari satu hal, seorang preman botak besar telah menantang sesuatu yang bahkan kekuasaannya sendiri tidak mampu mengalahkan. Kekalahan Muklis botak dalam duel pertama mengguncang gengsi dan harga dirinya. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Setiap kali terpejam, bayangan Pak Darmadi yang bangkit kembali dari tusukan pisau menghantui pikirannya. Amarahnya tak terbendung, dan rasa malu yang menempel di hati membuatnya bersumpah untuk membalas dendam dengan cara yang lebih besar. Pagi berikutnya, Muklis mulai menyusun rencana. Ia menghubungi preman-preman dari terminal lain, beberapa yang terkenal brutal, dan menawarkan upah besar untuk menghancurkan warung bakso itu. Kalau aku sendiri tak bisa menjatuhkannya, maka kita akan kerahkan kekuatan semua yang bisa kita kumpulkan. Aku ingin warung itu rata dengan tanah. Geramnya di depan anak buahnya yang gemetar ketakutan. Ucok gigi emas mencoba menahan, Bang, kalau benar dia punya ilmu rawa rontek, kita malah bisa mati semua, tapi Muklis menepuk bahunya kasar, menatap mata Ucok penuh tekad. Diam, ini soal harga diri. Kalau kita mundur sekarang, nama kita akan tercoreng selamanya. Suaranya menggelegar, membuat anak buahnya menunduk tak berani membantah. Hari itu terminal berubah tegang. Preman dari luar kota mulai berdatangan, masing-masing dengan senjata tajam dan aura ganas yang menakutkan. Orang-orang di terminal menyingkir, sebagian bahkan menutup lapak mereka lebih awal. Hanya ada satu hal yang terpikir di kepala mereka, ini bukan pertarungan biasa. Muklis memimpin mereka ke arah warung bakso. Anak buahnya menatap ketakutan, namun tidak ada yang berani mundur. Sementara itu, Pak Darmadi tetap berada di warungnya, mengamati dari balik pintu. Senyum tipisnya masih ada, namun kali ini matanya tampak lebih tajam, waspada akan badai yang akan datang. Preman-preman mulai menyerang dari segala arah. Meja kayu dilempar, kursi dirusak, dan beberapa mangkuk bakso terlempar ke lantai. Aroma kuah bakso yang sebelumnya menggoda kini bercampur dengan debu dan darah. Terminal berubah menjadi arena keos, suara teriakan dan benturan logam mengisi udara. Namun keanehan terjadi lagi. Setiap serangan diarahkan ke Pak Darmadi, tubuhnya tetap tegak, setiap pukulan dan tusukan seolah tidak menyentuhnya. Anak buah Muklis mulai panik, sebagian mencoba mundur, tapi Muklis yang keras kepala menahan mereka. Jangan mundur, hancurkan semuanya, bentaknya, meski hatinya sendiri mulai ragu. Di tengah kekacauan itu, Pak Darmadi melangkah maju. Darah dan debu menempel di pakaiannya, namun langkahnya mantap. Tatapannya dalam menembus mata para preman, dan senyum tipis di wajahnya seolah berkata, kalian baru saja memulai, tapi kalian tidak tahu dengan apa kalian bermain.
Terminal kini benar-benar menjadi panggung ketegangan antara manusia biasa dan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Terminal yang biasanya ramai kini berubah menjadi medan pertempuran. Preman-preman dari luar kota dan anak buah Muklis menyerbu warung bakso dengan senjata tajam, kayu, dan batu. Suara teriakan, benturan logam, dan kaca pecah memenuhi udara, membuat orang-orang yang menonton dari jauh menjerit ketakutan. Muklis botak berada di tengah kekacauan, memimpin anak buahnya dengan amarah membara. Ia menatap Pak Darmadi yang berdiri tegak di warungnya, darah masih mengalir dari keningnya, namun senyum tipisnya tak pernah hilang. Kali ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita, teriak Muklis sambil mengayunkan kayu besar ke arah meja warung. Setiap pukulan dan tusukan diarahkan ke Pak Darmadi, namun tubuh tuanya bergerak dengan lincah, menunduk dan menggeser setiap serangan. Tubuhnya mungkin tua, tapi gerakannya halus, cepat, dan mematikan. Anak buah Muklis mulai merasakan ketakutan, beberapa tersandung di lantai yang licin oleh kuah bakso dan darah yang tumpah. Beberapa preman yang nekat menyerang dari belakang mendapati diri mereka terhuyung mundur tanpa sebab. Setiap kali mereka melangkah terlalu dekat, seolah ada energi tak terlihat yang menahan mereka. Ucok gigi emas menatap Muklis dengan wajah pucat. "Bang, aku rasa ini sudah bukan pertarungan biasa," bisiknya, tapi Muklis hanya menggeram, menepis rasa takut yang mulai merayap. Pak Darmadi melangkah ke tengah kerumunan, tangannya tetap terlipat di depan dada, matanya menatap dengan tenang setiap lawan. Anak buah Muklis mencoba menekannya dengan jumlah, tapi mereka selalu tersandung oleh sesuatu yang tak terlihat. Chaos semakin meningkat, suara kaca pecah dan teriakan orang-orang terdengar bergema di seluruh terminal. Muklis mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Rasa takut yang ia sangkal selama ini perlahan muncul. Setiap serangan yang ia pimpin seolah sia-sia. Bahkan anak buahnya yang paling brutal pun mulai mundur, bingung menghadapi kekuatan Pak Darmadi yang melampaui logika. Di tengah kekacauan itu, Pak Darmadi menatap Muklis satu kali lagi. Senyumnya tipis, namun matanya penuh ketegasan. Ia seakan berkata, "Kalian bisa menghancurkan warung ini, tapi kalian tidak akan pernah menghancurkan aku." Kata-kata itu menggema di kepala Muklis, membuat dada preman itu terasa sesak. Pertempuran berakhir tanpa kemenangan bagi Muklis dan anak buahnya. Warung bakso hancur, tetapi Pak Darmadi tetap berdiri di tengah reruntuhan, tak tersentuh. Orang-orang yang menyaksikan mulai menyadari satu hal, terminal ini bukan lagi milik Muklis botak. Sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan telah menguasai medan itu, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah pertempuran di terminal, Muklis botak duduk di pojok pos dengan wajah pucat pasi. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Anak buahnya yang tersisa hanya berani menatap lantai, takut jika sekadar menatap mata Muklis akan menimbulkan amarahnya. Semua sadar, kekuatan Pak Darmadi bukanlah hal biasa. Pak Darmadi duduk di warung yang hancur, tangannya merapikan reruntuhan panci dan mangkuk yang pecah. Senyumnya tetap ada, namun kali ini matanya tampak serius, penuh rahasia. Ia menatap keris tua yang selalu tersimpan di sudut warung, lalu menepuk perlahan gagangnya. "Ilmu rawa rontek, sudah waktunya kau tahu, nak," bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Muklis yang masih marah dan penasaran mendekat, suara amarahnya terdengar tegang. "Apa itu, Pak Tua? Aku harus tahu caramu bisa kebal. Tidak mungkin manusia biasa bisa seperti itu." Pak Darmadi menatap Muklis dengan mata yang dalam, lalu menghela napas panjang. "Nak, kau menyebutku manusia biasa, tapi tubuh ini bukan lagi seperti yang kau kira. Ilmu rawa rontek membuatku tetap hidup, meski tubuh ini sudah berkali-kali hancur." Anak buah Muklis yang mendengar penjelasan itu merinding. Mereka tidak pernah membayangkan ilmu kuno seperti ini benar-benar ada. Beberapa mundur, menunduk, takut menyaksikan lebih dekat. Muklis menepuk bahunya sendiri, menahan ketakutan yang mulai menyeruak di dadanya. Pak Darmadi melanjutkan, "Ilmu rawa rontek adalah ilmu terlarang dari zaman dahulu. Siapapun yang menguasainya, tubuhnya bisa hancur berkali-kali tapi jiwanya tetap hidup. Namun itu bukan tanpa harga. Setiap kali aku kembali, rasa sakitnya menyayat hati, jiwaku terkadang tersesat di antara dunia orang hidup dan orang mati." Suaranya lirih, namun setiap kata terasa berat, menusuk telinga Muklis. Muklis menatapnya dengan mata membara, sebagian rasa penasaran bercampur amarah. "Kalau begitu, aku harus menemukan caranya mengalahkanmu, Pak Tua."
Aku tidak bisa kalah sama seorang penjual bakso tua, teriaknya. Pak Darmadi menatapnya dengan tenang, senyumnya tak berubah. Nak, kau tidak bisa menang dengan kekerasan, itu yang ingin kau pahami sekarang. Di sudut terminal, beberapa pedagang menatap dari jauh. Mereka baru menyadari, selama ini mereka hanya melihat permukaan dari kekacauan yang terjadi. Di balik senyum Pak Darmadi, tersimpan rahasia kuno yang bahkan preman sekelas Muklis tidak bisa menembusnya. Semua mulai menyadari, terminal ini kini berada di tangan seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada preman manapun. Muklis menghela napas panjang, dada terasa sesak. Malam itu, terminal seakan menyimpan ketegangan baru. Pertarungan fisik mungkin sudah selesai, tapi pertarungan sejati, antara keangkuhan manusia dan ilmu kuno yang tak bisa dimengerti, baru saja dimulai. Dan Muklis sadar, untuk pertama kalinya, ia menghadapi lawan yang bahkan tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan. Muklis botak duduk di pojok terminal bersama anak buahnya yang tersisa, wajahnya masih merah padam karena amarah dan frustrasi. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa kekerasannya gagal mengalahkan Pak Darmadi. Kini, pikirannya hanya dipenuhi satu kata, strategi. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan penjual bakso tua itu, atau reputasinya hancur selamanya. Besok, kita tidak akan menyerang lagi secara frontal, ujar Muklis sambil menatap anak buahnya satu persatu. Kita akan rencanakan serangan dari berbagai arah. Kalau tidak bisa dijatuhkan dengan kekuatan, kita harus gunakan tipu daya. Anak buahnya mengangguk, beberapa masih ragu, tapi semua tahu, menolak perintah Muklis bukanlah pilihan. Ucok gigi emas berbisik, Bang, apa kalau tetap gagal, kita malah bisa mati semua. Dia bukan manusia biasa, Muklis menatap tajam. Diam, tidak ada yang abadi, Nak. Semua ada caranya, kita hanya harus menemukan titik lemah yang tepat. Suaranya tegas, tapi terdengar ada kegelisahan yang ia sembunyikan dari anak buahnya. Hari itu, Muklis mulai mengamati warung Pak Darmadi dari kejauhan. Ia mencatat setiap gerakan, setiap pola langkah, dan setiap kebiasaan pemilik bakso itu. Bahkan cara Pak Darmadi melayani pelanggan pun diperhatikan, seakan Muklis mencari celah tersembunyi. Anak buahnya menatap kagum sekaligus takut, menyadari obsesinya hampir menyerupai mania. Di malam hari, Muklis mengumpulkan preman-preman tambahan dari terminal lain. Ia membagi mereka menjadi kelompok, masing-masing dengan tugas berbeda, ada yang mengawasi pintu keluar, ada yang memancing kelelahan, ada yang bersiap menyerang dari belakang. Strategi ini tampak sempurna di atas kertas, namun Muklis sadar, menghadapi ilmu rawa rontek bukanlah perkara biasa. Pak Darmadi, di sisi lain, tetap tenang. Ia duduk di warung yang sudah diperbaiki sebagian, menatap keris tua di sudut ruangan. Senyum tipisnya muncul ketika ia merasakan hawa gelap yang mendekat. Ia tahu, Muklis botak sedang merencanakan sesuatu. Dan ia juga tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini ujian kesombongan manusia yang menantang ilmu kuno. Ketegangan di terminal meningkat, orang-orang yang melihat dari jauh mulai berbisik, khawatir akan bencana yang lebih besar. Beberapa pedagang menutup lapak lebih awal, sementara sopir angkot menahan napas, sadar bahwa pertarungan yang akan terjadi besok bukan lagi sekadar perselisihan biasa. Malam itu, Muklis menatap bulan di langit, wajahnya terlihat keras. Dalam hatinya ada tekad membara, besok, aku akan menemukan celahnya. Aku tidak bisa kalah lagi. Tidak akan. Sementara di warung, Pak Darmadi menatap keris tua dengan tatapan serius, menyiapkan diri untuk pertarungan yang akan menentukan siapa yang lebih kuat, kesombongan manusia atau ilmu kuno yang tak bisa dimengerti. Pagi itu terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Muklis botak duduk di posnya, wajahnya memerah, napasnya berat, namun matanya penuh tekad. Ia menatap anak buahnya yang tersisa, lalu berkata dengan suara lantang, hari ini, semuanya akan berakhir. Ini adalah rencana terakhir kita. Aku tidak akan kalah lagi. Anak buahnya menunduk, menahan gugup sekaligus ketakutan. Muklis membagi peran dengan detail. Ada yang akan memancing Pak Darmadi keluar, ada yang menahan pelanggan agar tidak mengganggu, dan beberapa preman akan menyerang dari arah yang tidak terduga. Strategi ini berbeda dari sebelumnya, kali ini Muklis berharap kombinasi jumlah, tipu daya, dan serangan simultan akan membuat lawannya kewalahan. Ucok gigi emas menatap Muklis dengan ragu. Bang, kalau ilmu rawa rontek itu benar-benar membuatnya tidak bisa mati, apa rencana ini tidak sia-sia?
Muklis menatap tajam, mengepalkan tinjunya. Diam, kita tidak bisa kalah oleh ketakutan sendiri. Besok, kita tunjukkan siapa penguasa terminal ini. Suaranya bergema di antara dinding terminal, membuat beberapa preman lain terdiam menghormati kekerasannya. Malam menjelang, Muklis dan anak buahnya mulai mengintai warung Pak Darmadi. Semua langkah Pak Darmadi dicatat, mulai dari cara ia menyapu lantai hingga menata mangkuk. Muklis merasa ada sesuatu yang aneh, meski ia mengatur rencana matang, hatinya tetap gelisah. Ada rasa takut yang ia coba tepis, tapi bayangan bangkitnya Pak Darmadi dari tusukan pisau terus menghantui pikirannya. Pak Darmadi, di sisi lain, sudah menyadari gerakan preman-preman yang mengintai dari kejauhan. Ia duduk di warung, menatap keris tua di sudut ruangan, dan tersenyum tipis. Mereka akan menyerang dengan serangan terakhir, tapi masih belum tahu apa yang menunggu mereka, gumamnya pelan. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut terminal, membaca niat yang tersembunyi di balik setiap langkah Muklis. Sementara itu, Muklis menyusun anak buahnya untuk serangan utama. Ketika aku memberikan tanda, semua bergerak sekaligus. Kita tidak boleh gagal, teriaknya. Beberapa preman tampak gugup, tapi mereka terpaksa menurut. Di kepala Muklis, ini adalah momen untuk menebus harga dirinya, dan ia tidak akan menyerah walau harus mempertaruhkan nyawa. Suasana terminal sunyi, hanya terdengar suara angin malam dan langkah kaki Muklis yang berat. Hawa gelap menyelimuti setiap sudut. Bahkan beberapa pedagang menutup lapak lebih awal, menyadari bahwa pertarungan yang akan terjadi besok bukan sekadar kekerasan fisik, tapi benturan antara kesombongan manusia dan ilmu kuno yang tak bisa dimengerti. Di warung yang sebagian hancur, Pak Darmadi menatap langit malam dari pintu. Senyumnya tipis tetap ada, tapi tatapannya serius. Ia tahu rencana Muklis sudah matang, tapi ia juga tahu, tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa mengalahkan ilmu Rawa Rontek secara langsung. Malam itu menjadi persiapan terakhir sebelum badai besar yang akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa di terminal. Pagi itu terminal berubah menjadi ladang ketegangan. Muklis botak dan anak buahnya bersiap di berbagai sudut, senjata siap digenggam. Angin pagi membawa aroma debu dan logam, seolah ikut menyemangati pertarungan yang akan segera dimulai. Muklis menatap warung Pak Darmadi dari kejauhan, matanya terbakar amarah dan tekad. Dengan isyarat tangan, Muklis memberi tanda. Anak buahnya bergerak serentak, menyerbu dari berbagai arah. Beberapa preman menarik perhatian, beberapa lainnya menyerang langsung. Suara teriakan dan benturan logam menggema di seluruh terminal. Orang-orang yang menyaksikan dari jauh menyingkir, ketegangan memenuhi setiap sudut udara. Pak Darmadi tetap berdiri di depan warung, tenang dan tegak. Tubuhnya terlihat tua dan lemah, tapi setiap gerakannya halus dan cepat. Serangan bertubi-tubi mengarah padanya, namun ia menunduk, menggeser, dan memutar dengan presisi sempurna, seolah membaca niat setiap preman sebelum mereka melancarkan serangan. Muklis yang berada di garis depan mulai frustrasi. Setiap pukulan yang diarahkan ke Pak Darmadi selalu meleset. Keringat bercucuran, napasnya tersengal, dan wajahnya merah padam karena amarah yang tak terkendali. Anak buahnya mulai mundur, ketakutan menyadari bahwa lawan mereka bukanlah manusia biasa. Tiba-tiba, keanehan terjadi. Preman yang mencoba menyerang dari samping tersentak mundur tanpa sebab. Beberapa yang menendang meja atau melempar kursi tiba-tiba terpental mundur, seakan ada energi tak terlihat menahan mereka. Ketegangan meningkat, dan panik mulai menyelimuti pasukan Muklis. Pak Darmadi melangkah maju, tetap tenang meski warungnya hancur di sekelilingnya. Tatapannya menusuk ke mata Muklis, senyum tipisnya seolah menantang. Ia berbicara pelan namun tegas, kalian bisa menghancurkan benda, tapi kalian tidak akan menghancurkan yang hidup dengan kekerasan. Kata-kata itu bergema, membuat Muklis semakin gusar. Pertarungan fisik berubah menjadi perang psikologis. Muklis mencoba mengendalikan amarahnya, namun setiap gerakan Pak Darmadi memunculkan rasa takut yang sulit ia akui. Anak buahnya semakin panik, sebagian bahkan mulai memikirkan mundur demi nyawa mereka sendiri. Akhirnya, badai di terminal mencapai puncaknya. Debu, darah, dan pecahan kayu berterbangan, namun Pak Darmadi tetap berdiri tegak, tidak tersentuh. Muklis menyadari satu hal yang tidak bisa ia sangkal, kekerasannya sendiri tidak cukup untuk mengalahkan seseorang yang menguasai ilmu Rawa Rontek. Terminal kini menjadi saksi pertarungan yang jauh melampaui logika manusia biasa. Setelah badai pertempuran di terminal mereda,
keheningan menyelimuti warung Pak Darmadi yang hancur. Muklis botak duduk di tanah, wajahnya merah padam, napas tersengal-sengal. Anak buahnya yang tersisa menunduk, takut menghadapi tatapan mata preman yang kini penuh keputusasaan. Mereka sadar, kekuatan mereka kalah total. Pak Darmadi berdiri di tengah reruntuhan, senyum tipisnya muncul meski tubuhnya dipenuhi bekas luka dan darah kering. Ia menatap Muklis dengan mata yang dalam, menenangkan sekaligus menakutkan. "Nak, kekerasan dan kesombonganmu hanyalah ilusi kekuatan. Siapapun yang menantang ilmu rawa rontek akan belajar pelajaran yang sama." Suaranya lembut tapi menusuk, membuat Muklis terdiam. Muklis mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah, tangan gemetar. Aku tidak akan menyerah, Pak Tua. Aku akan kembali," bentaknya, namun suaranya terdengar lemah. Pak Darmadi hanya tersenyum dan menepuk bahu Muklis dengan lembut. "Belajar menghormati kekuatan yang tak bisa kau lihat adalah langkah pertama menjadi manusia yang bijak. Jika kau kembali, pastikan bukan dengan kesombongan." Anak buah Muklis mulai membopong preman-preman yang terluka, wajah mereka pucat pasi. Mereka sadar, tidak ada lagi jalan untuk membalas. Terminal kembali hening, hanya terdengar suara angin dan langkah Pak Darmadi yang menata kembali warungnya. Semua saksi menyadari satu hal, penguasa terminal bukan lagi Muklis, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan tak terlihat oleh mata manusia. Pak Darmadi menatap reruntuhan warungnya dan menghela napas panjang. Ia tahu badai ini belum berakhir sepenuhnya. Meski menang, ilmu rawa rontek membawa kutukan yang harus ditanggungnya setiap hari. Tubuhnya bisa bangkit dari kematian, tapi jiwanya tetap harus merasakan sakit dan kesepian yang tak tertandingi. Muklis dan anak buahnya akhirnya meninggalkan terminal. Mereka tidak berbicara satu sama lain, takut suara mereka menimbulkan gema rasa malu. Di hati mereka, Pak Darmadi bukan lagi seorang penjual bakso tua, melainkan legenda hidup yang mengajarkan bahwa kekuasaan fisik hanyalah bayangan dibandingkan ilmu yang tak bisa dipahami. Sejak hari itu, terminal kembali normal, tetapi ketegangan tetap terasa. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tak pernah melupakan tatapan Pak Darmadi yang dalam dan senyumnya yang tipis, simbol kekuatan yang tidak bisa dilawan. Muklis botak pun belajar pelajaran pahit, kesombongan dan kekerasan tidak pernah cukup menghadapi sesuatu yang tak kasat mata. Dan di warung yang perlahan diperbaiki, Pak Darmadi menyiapkan mangkuk bakso untuk pelanggan yang datang. Senyumnya tetap tenang, penuh rahasia, menandakan bahwa ia telah menang, bukan hanya dalam pertarungan, tapi juga dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan yang jauh melampaui logika. Terminal kini menjadi saksi abadi, manusia bisa menantang, tapi tak semua bisa menang.